Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Permatasari dengan NIM 1930106009 dari kelas Tadris Biologi 5A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fisiologi tumbuhan dengan judul nutrisi mineral. Mata kuliah ini diampu oleh Ibunda Dwi Rini Kurnia Fitri, MSc. Untuk lebih memahami materinya, yuk simak video pembahasan berikut ini. Metabolit primer terdapat pada semua tumbuhan dan mempunyai peranan tertentu dalam metabolisme tubuh tumbuhan. Metabolit sekunder umumnya terdapat dalam jumlah terbatas dan peranannya belum jelas. Adapun 4 kelompok utama dari metabolit primer yaitu terdiri atas karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lipida. Adapun 3 kelompok utama dari metabolit sekunder yaitu terdiri atas alkaloid, terpenoid, dan fenolik. Yang pertama kita akan membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat disusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan 1:2:1. Adapun peran dari karbohidrat ini yaitu sebagai senyawa penyusun dan cadangan energi bagi proses kebutuhan dan bahan dasar senyawa lainnya. Gula dan tepung termasuk ke dalam golongan karbohidrat, yang mana karbohidrat ini terdapat pada serat dan juga kayu. Karbohidrat sendiri merupakan senyawa organik yang paling banyak ditemukan pada tumbuhan. Adapun karbohidrat ini terdiri dari satu monomer disebut sebagai monosakarida, sedangkan polimer dari karbohidrat disebut polisakarida. Pembagian dari karbohidrat ini yang pertama kita membahas monosakarida. Merupakan karbohidrat sederhana yang dibentuk dari rantai karbon yang terdiri dengan atom hidrogen dan oksigen. Contohnya adalah glukosa. Monosakarida yang mempunyai 6 atom C disebut sebagai heksosa. Contohnya glukosa dan fruktosa. Sedangkan monosakarida yang mempunyai 5 atom C disebut pentosa. Contohnya adalah ribosa, deoksiribosa. Monosakarida ini dapat ditemukan dalam bentuk rantai atau cincin, walaupun bentuk cincinnya lebih umum. Adapun pembagian yang kedua yaitu disakarida, merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk dari ikatan 2 monosakarida. Sukrosa merupakan disakarida yang dibentuk dari gabungan glukosa dan juga fruktosa. Sukrosa sendiri merupakan gula yang banyak ditransportasi ke dalam sel-sel tubuh tumbuhan. Adapun maltosa dibentuk dari gabungan 2 glukosa yang sangat jarang ditemukan di alam, tetapi banyak dihasilkan pada pembuatan whisky, khususnya dari barley. Adapun jenis yang ketiga itu laktosa, merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa yang biasa disebut gula susu. Laktosa ini tidak dihasilkan oleh tanaman. Kelompok yang kedua dari karbohidrat ada polisakarida, merupakan polimer dari monosakarida yang umumnya terdapat pada tumbuhan. Umumnya dalam bentuk tepung dan juga selulosa. Keduanya merupakan polimer dari glukosa. Selulosa ini merupakan penyusun utama struktur tumbuhan seperti kayu dan juga serat, sedangkan glikogen sebagai cadangan polisakarida yang banyak terdapat pada manusia dan juga fungi. Materi selanjutnya yaitu mengenai protein. Protein merupakan polimer dari nitrogen yang mengandung senyawa asam amino. Adapun fungsi dari protein ini yaitu sebagai senyawa struktural dan juga sebagai enzim. Terdapat 20 macam asam amino esensial pada tumbuhan. Pada asam amino selalu terdapat gugus karboksil, gugus amino, dan juga atom C pusat, sehingga gugus R yang menentukan identitas dan sifat dari asam amino tersebut. Adapun gugus R dapat bermuatan positif dan contohnya adalah arginina dan lisina. Sedangkan bermuatan negatif contohnya asam aspartat dan asam glutamat. Adapun yang netral contohnya adalah glisina, sarina, dan treonina.
Sedangkan netral nonpolar ada leucina, fenilanina, dan triptofan. Polipeptida adalah polimer dari asam amino dengan ikatan antar asam amino disebut dengan ikatan peptida. Karena terdapat 20 macam asam amino sebagai penyusun protein, merupakan makromolekul penyusun organisme yang sangat banyak variasinya. Adapun protein juga berperan dalam beberapa fungsi penting, seperti dalam transportasi, penyusun struktur regulator, dan juga bahan cadangan makanan. Selanjutnya adalah enzim, merupakan protein globular yang sangat besar yang berfungsi sebagai katalis, yaitu zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia, tetapi tidak berubah dan tidak digunakan dalam reaksi. Enzim ini biasanya diberi nama dengan penambahan AC pada nama zat yang direaksikan. Sebagai contohnya yaitu invertase, merupakan enzim yang mengubah sukrosa menjadi glukosa. Amilase, enzim yang terlibat dalam pemecahan amilum. Dan juga ada asam nukleat. Asam nukleat di sini merupakan polimer dari nukleotida yang disusun dari 3 bagian, yaitu gugus fosfat, ribosa atau deoksiribosa, dan juga basa nitrogen. Nah, basa nitrogen di sini terdiri atas purin dan pirimidin. Contoh dari senyawa nukleotida adalah adenin trifosfat. Perannya sebagai energi metabolisme, NADH, NADPH, FADH2 yang sebagai pembawa elektron dalam metabolisme. Adapun senyawa asam nukleat terdiri atas DNA, deoksiribonukleat, dan juga RNA, yaitu asam ribonukleat. Yang ketiga ada lipida. Lipida ini merupakan cakupan dari lemak dan minyak yang mirip seperti beberapa vitamin dan juga steroid. Lipida ini berfungsi sebagai sumber energi utama dan senyawa struktural makhluk hidup. Adapun perannya yaitu sebagai vitamin dan juga penghambat kehilangan air. Lemak di sini berbentuk padat pada suhu ruang, sedangkan minyak berbentuk cair pada suhu ruang. Adapun 2 karakteristik utama dari lipida yaitu hidrofobik, artinya tidak larut di dalam air dan banyak terdapat ikatan hidrogen di dalam molekulnya. Karena itu dapat melepaskan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan senyawa organik lainnya. Adapun kelompok utama lipida terdiri atas trigliserida berupa lemak dan juga minyak, terbentuk dari 3 asam lemak yang terikat pada sebuah molekul gliserol. Adapun asam lemak merupakan rantai panjang hidrokarbon dengan gugus karboksil yang di ujungnya. Sedangkan gliserol merupakan molekul dengan 3 atom karbon. Sifat fisik dari lipida ini tergantung pada panjangnya rantai hidrokarbon dan ada tidaknya ikatan tak jenuh. Jenuh jika tidak terdapat ikatan rangkap, sedangkan tak jenuh jika terdapat 1 atau lebih ikatan rangkap. Adapun asam lemak yang umumnya ditemukan yaitu asam steareat, asam oleat, asam linoleat, dan juga asam linolenat. Yang kedua ada fosfolipida, terbentuk dari ikatan 2 asam lemak pada gugus fosfat yang mempunyai gugus kepala. Fosfolipida di sini sangat penting karena membentuk membran sel. Adapun gugus kepala dari fosfat bersifat hidrofilik, artinya larut di dalam air. Tetapi ekornya bersifat hidrofobik, tidak larut di dalam air. Oleh karena itu, secara spontan senyawa ini membentuk duilapis lipida yang kemudian membran selnya sangat penting pada pertumbuhan-tumbuhan karena membentuk pembatas bagi molekul polar
dan mengatur lalu lintas ion serta nutrisi untuk membawa energi transduksi, mengarahkannya ke sinyal transduksi, dan perantara interaksi antar sel. Yang ketiga adalah lilin, merupakan campuran kompleks dari asam lemak terikat pada rantai panjang alkohol. Lilin lebih padat dan kedap air dari lemak lainnya. Kutin adalah lilin yang terdapat pada tumbuhan dan sebagai komponen utama kutikula yang menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan batang sebagai penghalang air dan juga OPT. Lilin juga ada pada suberin, yaitu senyawa kedap air yang terdapat pada sel gabus dan juga dinding sel dari endodermis. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan metabolit sekunder pada tumbuhan. Pada metabolit sekunder ini terdiri atas 3 jenis, yaitu alkaloid, fenolik, dan terpenoid. Pertama masuk tentang alkanoid, merupakan senyawa basa yang mengandung nitrogen dan mempengaruhi sistem saraf manusia. Senyawa ini sering digunakan sebagai obat maupun racun. Yang paling sedikit ada 10.000 macam alkaloid yang diisolasi dari tumbuhan. Yang kedua adalah terpenoid, merupakan polimer isoprena, merupakan suatu hidrokarbon dengan 5 atom karbon yang dipancarkan oleh daun sehingga menyebabkan kabut yang menyelimuti hutan pada hari-hari panas. Terpenoid ini diambil namanya dari terpentin, yaitu suatu molekul tinggi dari terpenoid yang digunakan sebagai thinner cat. Yang ketiga adalah fenolik, yaitu senyawa benzena yang mengikat gugus OH. Dengan beberapa fenolik ini berperan sebagai pelindung dari sinar UV, senyawa antimikroba, senyawa anti-herbivore, dan antioksidan. Adapun kelompok dari fenolik ini ada antosianin, memberi warna merah pada tumbuhan, tanin untuk perlindungan dari herbivora, lignin, yaitu dihasilkan oleh jaringan vaskuler untuk membentuk kekuatan struktural pada tumbuhan. Lignin ini umumnya terdapat pada batang atau kayu tanaman sehingga mengakibatkan batangnya tersebut menjadi kaku. Karena terdapatnya banyak serat tumbuhan herba. Adapun kata lignos ini sendiri berarti kayu. Dan juga ada zat keempat berupa suberin dengan strukturnya mirip lignin. Umumnya pada dinding-dinding sel dari jaringan gabus pada bagian luar kulit tumbuhan. Dan juga pada dinding sel dari jaringan endodermis akar. Selanjutnya ada pembagian dari unsur hara. Unsur hara ini merupakan zat esensial tanaman yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisiologis dari tanaman. Unsur hara ini juga disebut unsur esensial karena setiap unsur hara harus ada di dalam tubuh tumbuhan dengan jumlah tertentu. Adapun unsur hara terbagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Unsur hara makro ini merupakan unsur hara yang banyak terdapat dalam tubuh tumbuhan dan juga dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Adapun pembagiannya yaitu terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan juga magnesium serta sulfur. Ada 9 unsur. Sedangkan unsur mikro merupakan unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit atau kurang dari 100 ppm. Terdiri dari banyak unsur seperti besi, mangan, boron, tembaga, seng, klor. Setiap unsur tersebut memiliki fungsinya tersendiri, tapi fungsi utama yang umumnya terdapat pada tumbuhan, jika tumbuhan kekurangan unsur-unsur tersebut, tumbuhan menjadi layu, daun menjadi kuning, kekurangan nutrisi, dan sebagainya. Maka
Terjadilah gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisiologis pada tanaman jika semua unsur di atas tidak terpenuhi. Hal ini karena setiap unsur memiliki fungsi tersendiri dalam proses metabolisme tanaman dan untuk pertumbuhan dari berbagai jenis tanaman tersebut. Salah satunya yaitu jika tidak terpenuhi, maka semua proses metabolisme akan terganggu. Jika ketersediaan unsur hara esensial kurang dari jumlah yang dibutuhkan, maka tanaman akan terganggu metabolismenya